Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka penguatan pendidikan, Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan workshop penjaringan aspirasi masyarakat menuju Unhas 2045 yang berlangsung di Ballroom Hotel Unhas pada Rabu 6 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan forum untuk membahas rencana jangka panjang Unhas menuju Indonesia Emas 2045. Workshop penjaringan aspirasi masyarakat menuju Unhas 2045 adalah kegiatan yang membahas mengenai strategi-strategi yang lebih detail dalam menghadapi tantangan yang ada dalam dunia pendidikan tinggi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber-narasumber hebat dari dalam dan luar Universitas Hasanuddin. Sesi pertama menghadirkan 3 narasumber yang merupakan mantan rektor Universitas Hasanuddin. Ada Profesor Dr. Basri Hasanuddin MA, Profesor Dr. Idrus Andi Paturusi, spesialis bedah, spesialis ortopedi konsultan, dan Profesor Dr. Dwiya Aristina Palubuhu MA. Sesi ini membahas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan tinggi dan mengenai usaha Unhas untuk menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan strategi baru agar lulusan Unhas dapat menjadi lebih kompatibel dan unggul. Sesi kedua menghadirkan 3 narasumber yang berasal dari eksternal Unhas, yakni Profesor Satrio Submatri Borjonegoro, Asruddin SEMM AKCA, dan Desi Aliandrina STMSC PhD. Sesi ini membahas mengenai penyiapan alumni perguruan tinggi untuk lebih kompeten dan lebih unggul dalam dunia pekerjaan ke depannya dengan mengasah soft skill. Ya, hari ini adalah awal dari suatu proses yang akan cukup intens teman-teman di dalam memformulasikan kembali rencana jangka panjang Universitas Hasanuddin yang tentu tidak dibangun dari nol, tapi kita melihat dari perjalanan Unhas selama ini sampai saat ini, dan kemudian juga kita melihat apa tantangan masa depan yang kira-kira kemudian Unhas harus bisa ikut kontribusi dalam mencapai cita-cita itu. Kita harus mulai jangka panjang dulu, ya. Jangka panjang ini kan ultimate goal, ya. Kemudian kita urai, oke untuk sampai ke sana 5 tahun ke depan seperti apa. Untuk sampai 5 tahun ini kira-kira langkah jangka pendeknya seperti apa. Jadi jangan dibalik supaya tidak salah arah. Nah, jadi pasti akan ada perubahan fundamental kita di dalam rencana tahunan ini ke depan. Di tahun depan ketika rencana strategi baru akan dibuat, maka saya sudah bayangkan bahwa akan ada program-program baru di dalam konteks yang belum dilakukan sebelumnya, karena memang target sudah berubah, tantangan sudah berubah, ya, sehingga strategi pun, program pun harus berubah, terutama nanti di dalam kebiasaan tridharma kita seperti apa, itu nanti akan kita sekali lagi rumuskan secara lebih detail untuk kita lakukan langkah-langkah yang detail. Jadi pertama senang ada acara gini, ya, ada penjaringan masukannya dan mereka lebih memajukan Unhas ke depan ini, ya. Saya sebagai mantan rektor tentu saja sangat senang bahwa kita juga pernah berbuat sesuatu di Unhas ini, dan barangkali ada hal-hal yang telah kita kerjakan perlu diketahui oleh teman-teman. Tantangan masa depan itu sangat besar, ya. Apalagi kita akan menuju ke tahun emas, ya, atau yang dicanangkan oleh Presiden kita, dan bagaimana Unhas menghadapi keadaan itu nantinya. Itu yang saya katakan bahwa mahasiswa kita itu, output kita itu harus bisa kita siapkan sedemikian rupa sehingga bisa menyumbang, ya, terhadap pewujudan daripada Indonesia Emas itu, ya, yang luar biasa bagusnya, tapi sangat tanda kutip mungkin sangat sulit mewujudkannya, ya, kalau kita tidak siapkan dengan baik, ya. Jadi ini agenda ini sangat penting, ya, bagus, ya. Itu selamat kepada Unhas, ya. Profesor Dr. Basri juga mengungkapkan bahwa masyarakat menuntut bahwa alumni Unhas harus memiliki kualitas yang mumpuni
dan universitas bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Lara Sabita Suceng, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, musim panas telah tiba dan saatnya untuk menyegarkan diri dengan minuman spesial dari Yota. Mari kita berkunjung dan merasakan langsung sensasi segar minuman dari Yota. Hai teman-teman, hari ini Unhas TV lagi berkunjung ke Yota, tepatnya Yota depan pintu 1 kampus Unhas. Yuk ikutin keseruan kita. Ini Most Lovely varian coklat. Contohnya ini Kak, Ovaltine Boba Shake. Varian biscuit ada Lotus Biscoff, varian brown sugar creamy choco. Kalau di sini Kak yang paling banyak pesan ada Choco Belgian. Dari pelepasan lelah setelah beraktivitas di musim panas ini, Yota selalu menjadi pilihan terbaik karena hadir dengan berbagai varian rasa yang menggoda. Dari banyaknya varian rasa yang ada di Yota, kira-kira menu yang paling banyak diminati oleh para Yoters apa ya? Yuk kita tanya langsung. Pertama kan dekat dari kampus Kak. Terus di Yota ini enak di saja tempatnya, banyak tempat duduk, minumannya jauh murah, variannya juga banyak. Karena di Yota itu banyak varian rasanya, harganya juga terjangkau, dan menunya itu enak-enak. Kalau saya Choco Belgian. Kalau Kak sendiri? Coklat Kak, semua varian coklat. Kalau saya sih 9/10. 9/10, wow. Kalau saya 10/10 Kak. Tak hanya minuman saja yang ada di Yota, namun juga tersedia snack yang harganya mulai dari 10 ribuan aja loh. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung cus ke Yota yang ada di sekitarmu. Yota, semangat yo! Dosen Fakultas Kedokteran dari Departemen Kardiologi dan Vaskular Universitas Hasanuddin, Dr. Andriani Kanita, MSc PhD, menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan World Heart Federation Best Global Heart Journal Paper Award 2024 dalam ajang World Heart Awards di Geneva, Swiss pada 26 Mei lalu. Paper yang mendapatkan penghargaan ini telah dipublikasikan pada tahun 2022. Unhas sendiri terkejut karena tanpa pengajuan apapun dari pihak mereka, World Heart Federation memilih jurnal tersebut sebagai base paper dari Global Heart Journal tahun 2024. Penelitian yang menjadi dasar paper ini merupakan hasil diskusi dari tesis PhD Dr. Andriani selama studi S3 di Belanda. Penelitian ini merupakan rangkuman dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh tim kardiologi di Fakultas Kedokteran Unhas, kerjasama dengan tim kardiologi di Amsterdam University Medical Center dan Utrecht Medical Center. 3 organisasi tersebut berkolaborasi menggunakan sampel penelitian dari tahun 2012 hingga 2018. Dari penelitian itulah, Dr. Andriani dan timnya mulai mengembangkan registry untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Judul paper tersebut adalah Clinical Cardiology in Southeast Asia, Indonesian Lessons from the Present Towards Improvement. Terutama penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama sekitar 31% di negara kita tuh penyebab utamanya adalah jantung, dan masih banyak masyarakat Indonesia yang masih awam bahwa mereka tidak tahu penyakit jantung, dan walaupun mereka tahu, mereka tidak tahu mesti datang kemana. Masih banyak akses terhadap healthcare center untuk praktek mendapatkan pengobatan atau yang pengobatan yang layak untuk kardiovaskular mereka tidak dapat. Pun kayak punya obat-obat standarisasi, misalkan obat yang mesti pasien-pasien yang mesti mendapatkan obat hipertensi, obat dislipidemi seperti statin itu biasanya masih kurang tersedia di primary healthcare center seperti puskesmas. Itu yang kami angkat, dan seperti juga topik penelitian kardiovaskular, walaupun pasien kita sangat banyak, data registry masih sangat kurang, dan bagaimana misalkan kebanyakan ahli atau
spesialis dari kardiovaskular itu berada atau berkonsentrasi di kota, dan sementara di daerah-daerah terpencil masih sangat jarang. Paper ini membahas kondisi kardiologi klinis di Indonesia, sumber daya yang tersedia, praktik yang dijalankan, serta berbagai kendala yang dihadapi, termasuk banyaknya masyarakat Indonesia yang menderita penyakit jantung, namun tidak tahu cara mengakses pengobatan yang tepat dan benar. Selama periode penelitian dari tahun 2012 hingga 2018, Dr. Andriani dan timnya telah mempublikasikan 7 paper. Paper yang terpilih sebagai best paper merupakan kesimpulan dari 7 paper tersebut, yang dirangkum dalam bentuk naskah ulasan literatur atau literatur review. Jadi mungkin untuk teman-teman yang peneliti, yang researcher yang muda, mungkin jangan menganggap bahwa penelitian yang wow itu adalah penelitian yang berbasis lab, tapi seperti kita klinisi juga mungkin bisa mulai mengembangkan yang namanya clinical research. Banyak sekali data-data pasien bisa menjadi data. Jika kita membuat registry yang baik, maka itu akan menjadi suatu bank data yang dan kita di Indonesia dengan masih banyak communicable atau penyakit infeksi dan non-communicable, sangat mereka kita anggap sekarang suatu ada sindemik antara keduanya, dan itu menjadi mungkin banyak pasien ya itu bisa menjadi bank data dan menjadi kekuatan kita jika dibandingkan misalkan negara-negara lain. Jadi mungkin saya mengajak teman-teman terutama klinisi kita membuat data registry yang baik sehingga kita bisa memajukan clinical research di Indonesia, clinical epidemiologi Indonesia, dan seperti yang kita ketahui bahwa di dunia barat pun saat ini mereka lebih menganggap clinical research yang memberikan aplikasi atau impact yang besar terhadap guideline ataupun polisi itu lebih wow, lebih diterima juga. Jadi bukan hanya sekedar lab lab ataupun yang ini yang intap, tapi juga clinical research bisa kita kembangkan. Dan terakhir sekali dok, tadi dimention tentang data register yang baik. Ya. Itu bisa dijelaskan secara sederhananya seperti apa itu data register? Jadi kalau misalkan data register yang baik mungkin mulai dari kayak protokol pengambilan data, etikalnya, semua itu harus mengikuti aturan, dan kita sangat mesti menghindari yang namanya fabrication data, pemalsuan data yang dibuat-buat itu mesti sangat, kita harus menjaga integritas sebagai akademisi. Jadi apapun itu kita harus menjalankan, dan data registry yang baik mungkin tidak serta-merta harus banyak ininya, tapi kelengkapan data dan yang saya kedisiplinan dalam mengumpulkan data itu sedikit demi sedikit selama mengikuti kaidah itu akan menjadi data registry yang baik. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.